Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baktinus Sapramana. Saya adalah mahasiswa desain produk Telkom University. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Material dan Teknik 1 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis material suatu produk, mulai dari material produknya, cara pengolahannya, hingga alasan kenapa sih produk ini harus memilih material ini. Produk yang akan dibahas di kesempatan kali ini adalah tutup panci. Tutup panci ini memiliki 3 material, yaitu yang pertama kaca, yang kedua ada plastik, yang ketiga ada aluminium. Namun yang kita bahas hanya kaca dan plastik saja. Sebenarnya tutup panci sendiri ada banyak jenisnya. Ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari seng. Namun yang di video kali ini kita akan membahas yang terbuat dari kaca. Sebelumnya kita akan basa-basi sebentar nih tentang tutup panci. Apa sih kegunaan dari produk ini? Jadi produk ini sesuai namanya digunakan untuk menutup panci. Salah satu fungsi utamanya adalah menjaga masakan agar tetap panas dan hangat. Nah, langsung aja nih kita ke analisis material produknya. Seperti yang kalian lihat, di tutup panci ini menggunakan material kaca. Kaca itu apa sih? Kaca adalah amorf atau non-kristalin, material padat yang tembus dan transparan, biasanya rapuh dan mudah pecah. Kaca sendiri ada banyak jenisnya. Ada kaca anil, ada kaca penguat panas, ada kaca temperet, kaca laminasi, dan kaca cermin. Setiap produk pasti memiliki sifat-sifat sendiri. Nah, bagaimana dengan kaca? Apa aja sifat-sifat kaca? Yang pertama, kaca adalah material padat yang tembus pandang. Yang kedua, kaca sangat tahan panas, jadi dibutuhkan suhu yang sangat tinggi agar bisa membentuknya. Yang ketiga, kaca mudah pecah atau rapuh. Yang keempat, partikel-partikel yang terdapat di kaca tersusun dengan sangat padat. Oleh karena itu, kaca tidak dapat menyerap air karena tidak ada celah sedikit pun. Yang kelima, kaca dapat mengalami pemuaian atau penyusutan yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan, dan lain sebagainya. Ada 10 langkah dalam proses produksi kaca. Pertama, penyiapan pasir kuarsa. Kedua, penambahan natrium karbonat dan kalsium oksida. Ketiga, penambahan bahan-bahan kimia tertentu. Keempat, penambahan bahan kimia pemberi warna. Kelima, persiapan dalam proses pembentukan kaca. Keenam, pemasakan bahan menjadi cairan. Ketujuh, penyeragaman cairan kaca dan gelembung. Delapan, pencetakan cairan kaca di blok khusus. 9, pendinginan kaca dengan cepat. Yang ke-10, proses pembersihan kaca dan quality control. Terus kenapa sih tutup panci ini harus menggunakan material kaca? Setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Berikut adalah kelebihan dari kaca. Yang pertama, kaca memiliki nilai keestetikan yang tinggi. Yang kedua, kaca mudah sekali dibersihkan. Ketiga, kaca tidak terpengaruh oleh cairan kimia, bahan pembersih, minyak, dan pelarut. Hal itu sering kita temukan di dapur dan saat kita mencuci peralatan masak. Keempat, kaca tahan dengan panas yang tinggi. Ada satu kelebihan khusus kenapa material kaca digunakan di tutup panci ini, yaitu ketika kita memasak di panci, lalu kita menutupnya dengan tutup panci ini, agar masakan lebih cepat masak atau lebih cepat panas, kita tidak perlu membuka tutup panci ini untuk melihat masakannya. Tidak seperti tutup panci yang terbuat dari seng. Namun, tidak ada produk yang sempurna di dunia ini. Semua produk pasti memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan kaca adalah mudah pecah. Jadi bagi kalian yang sering menggunakan produk yang memiliki material dari kaca, tolong digunakan dengan hati-hati, jangan sampai terjatuh, menerima banyak tekanan atau beban karena dia memang materialnya mudah pecah atau retak. Yuk kita move on dari kaca. Sekarang kita akan membahas tentang pegangan tutup panci ini yang terbuat dari plastik. Plastik itu apa sih? Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Plastik membentuk banyak unit molekul berulang atau yang disebut monomer. Plastik dapat membentuk film atau fiber sintetik. Plastik sendiri ada 7 macam jenisnya. Pertama, PET, yang kedua HDPE, yang ketiga PVC, yang keempat LDPE, yang kelima PP, yang keenam PS, dan yang ketujuh adalah jenis plastik lainnya. Loh, mengapa plastik nomor 7 dikatakan sebagai jenis plastik lainnya? Angka 7 menandakan semua jenis plastik selain yang diidentifikasi oleh nomor 1 sampai nomor 6. Dapat berupa plastik yang dilapisi atau dicampuri dengan plastik lainnya seperti misalnya bioplastik. Dalam proses pembuatan plastik sendiri ada 4 tahap. Yang pertama, proses injection molding. Yang kedua, proses ekstrusi. Yang ketiga, proses thermoforming. Yang terakhir, proses blow molding. Terus kenapa ya di pegangan tutup panci ini bahannya plastik? Kenapa nggak kaca atau besi atau aluminium? Kelebihan material plastik ada banyak sekali. Di antara lain, harganya terjangkau,
Bahannya kuat, bahannya ringan, mudah dibersihkan, daya tahannya juga lama. Satu kelebihan khusus, mengapa pegangan tutup panci ini menggunakan material plastik? Karena plastik adalah isolator panas. Dalam kata lain, dia menghambat panas. Saat tutup panci ini digunakan, semua material di sini, kaca, aluminium pasti akan panas. Karena mereka memang sifatnya penghantar panas. Sementara plastik ini, walaupun kita memegangnya tidak menggunakan sarung tangan atau kain, kita tidak akan kepanasan karena dia sifatnya menghambat panas. Seperti material kaca tadi, plastik juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, yaitu plastik sulit terurai. Dua, plastik tidak tahan terhadap jamur. Apabila dia disimpan di tempat yang lembab, dia pasti akan berjamur. Yang ketiga, ada loh plastik yang gak tahan terhadap panas. Jadi dia sekali kena panas bakal meleleh. Jadi pastikan ketika kalian menggunakan produk plastik yang akan sering bersentuhan dengan suhu yang tinggi, pastikan menggunakan kualitas produk yang baik. Jangan menggunakan produk abal-abal. Jadi sekian dulu video dari saya. Jika ada beberapa hal yang tidak berkenan atau ada beberapa kata yang tidak dapat dipahami, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.